Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai induksi elektromagnet, yaitu tentang hukum Faraday dan hukum Lenz. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai hukum Faraday. Faraday melakukan eksperimen atau percobaan untuk menunjukkan hubungan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Perhatikan ilustrasi di bawah. Ketika magnet digerakkan maksud ke dalam kumparan, maka jarum pada galvanometer menyimpang ke kanan sesaat dan kembali ke posisi 0 dan tetap 0 ketika arusnya konstan. Kemudian, ketika magnet digerakkan keluar dari kumparan, maka jarum galvanometer menyimpang ke kiri sesaat dan kembali ke posisi 0 dan tetap 0 ketika arusnya konstan. Nah, ini perhatikan ilustrasi gambarnya. Jadi yang pertama kita masukkan magnet ke dalam kumparan, maka jarum pada galvanometer menyimpang ke kanan, kemudian kembali 0. Nah, ditarik keluar, maka jarum galvanometer bergerak ke kiri dan kembali lagi ke 0. Peristiwa munculnya arus listrik dan gaya gerak listrik induksi akibat perubahan medan magnet disebut dengan induksi elektromagnetik. Berdasarkan percobaan yang dilakukan Faraday, besarnya GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan tergantung pada fluks magnet yang dilingkupinya. Jadi, kita perhatikan gambar di bawah, ini gambar yang ini. Dan ini menunjukkan garis-garis medan magnet, yaitu fluks magnet. Gambar yang ini menunjukkan magnet tidak digerakkan, maka jarum tidak mengalami penyimpangan. Nah, ini perhatikan ini ya, ini jarum berada pada posisi 0 karena magnet ini tidak digerakkan. Gambar yang B menunjukkan bahwa ketika magnet batang digerakkan memasuki kumparan, maka jarum pada galvanometer akan menyimpang ke kanan. Nah, ini ya, perhatikan sini. Ini begitu digerakkan masuk, langsung jarum galvanometer ini bergerak ke kanan. Menunjukkan adanya fluks magnet pada kumparan yang akan menghasilkan arus induksi. Jadi, menyimpangnya jarum galvanometer ke kanan ini menunjukkan adanya fluks magnet yang akan menghasilkan arus induksi. Kemudian gambar C ini menunjukkan bahwa magnet batang digerakkan keluar kumparan, maka jarum menyimpang ke kiri. Ini menunjukkan fluks magnet berkurang. Jadi saat ditarik, dia menyimpang ke kiri. Jadi ini menunjukkan bahwa fluks magnet berkurang dari kumparan, sehingga arusnya juga berkurang. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Jika magnet digerakkan memotong kumparan, maka akan menghasilkan GGL induksi. 2. Jika magnet diam, maka tidak menghasilkan GGL induksi. Kesimpulan dari hasil percobaan di atas dikenal dengan hukum Faraday yang berbunyi, jika jumlah fluks magnetik yang masuk atau keluar dari suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL induksi. Yang kedua, yaitu besar GGL induksi bergantung pada laju perubahan fluks magnet. Jadi, munculnya arus induksi itu tadi kan saat magnet digerakkan. Masuk, kemudian kalau diam berarti kembali ke 0, tapi saat digerakkan masuk, jarum galvanometer bergerak ke kanan. Nah, tapi saat ditarik keluar, maka jarum galvanometer bergerak ke kiri. Jadi itu tergantung pada laju perubahan fluks magnet dan banyaknya lilitan pada kumparan. Ya. Besar GGL induksi menurut hukum Faraday dinyatakan dengan E sama dengan min N delta flux per delta T, di mana E ini sama dengan gaya gerak listrik dan N ini jumlah lilitan, dan delta flux per delta T ini sama dengan laju perubahan fluks magnet. Jika kita ambil nilai limit delta flux per delta T dengan delta T mendekati 0, maka besar GGL induksi dapat ditentukan dengan persamaan E sama dengan min N dikali D flux per delta T.
Kita lanjutkan berikutnya, yaitu yang kedua tentang hukum Lenz. Jika tadi di atas, yaitu hukum Faraday membahas tentang GGL induksi, maka hukum Lenz membahas tentang arus listrik yang diakibatkan oleh pergerakan magnet memotong medan magnet. Adapun bunyi hukum Lenz adalah sebagai berikut. Arus induksi mengalir pada penghantar atau kumparan dengan arah berlawanan dengan gerakan yang menghasilkannya. Jadi tadi menyimpang ke kanan, kemudian saat ditarik menyimpang ke kiri. Medan magnet yang ditimbulkannya melawan perubahan flux magnet yang menimbulkannya. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal 1. Sebuah solenoida memiliki 1000 lilitan berada dalam medan magnet sehingga solenoida dipengaruhi flux magnetik sebesar 4 kali 10 pangkat negatif 3 Weber. Jika flux magnetnya berubah menjadi 3 kali 10 pangkat min 3 Weber dalam 2 sekon, maka tentukan besar GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung solenoid tersebut. Penyelesaiannya kita lihat diketahuinya, N-nya 1000 lilitan, delta fluxnya yaitu delta flux 2 dikurangi delta flux 1. Nah, flux 2 dikurangi flux 1. Maka 3 dikali 10 pangkat min 3 dikurangi 4 dikali 10 pangkat min 3. 3 dikurangi 4 kan negatif 1. Nah, untuk pengurangan dan tambahan ini eksponen tetap ya, tidak berubah. Maka min 1 dikali 10 pangkat min 3 Weber. Dan delta T-nya sama dengan 2 sekon. Kita jawab, E sama dengan min N delta flux per delta T. N-nya tadi 1000 lilitan. Delta fluxnya yaitu negatif kali 10 min 3 dibagi 2 ya. Maka ini yang ini kan 1000 ya. Ini min kan min ya plus ya. Sekarang ini kan dicoret ya. Ini kan ini 10 pangkat 3 dikurangi 10 dikurangi 3. Maka 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 kan 1. Jadi tinggal 1 per 2. 1 per 2 sama dengan 0,5. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Sebuah kumparan terdiri atas 200 lilitan dan luas penampangnya 100 cm persegi. Hambatan kawat 4 ohm. Pada setiap detik terjadi perubahan flux magnetik sebesar 0,5 Weber. Hitunglah A besar GGL induksi dan B besar arus induksi. Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 200 lilitan, A-nya 100 cm persegi, dirubah ke meter. Nah, yang 100 ini kan sama dengan 10 pangkat 2, dikali 10 pangkat min 4. Maka 100 cm persegi dirubah ke meter persegi, ini sama dengan 10 pangkat min 2 meter persegi. R-nya sama dengan 4 ohm, delta T sama dengan 1 sekon. Maka delta fluxnya sama dengan 0,5 Weber. Yang ditanyakan yaitu yang A itu E, kemudian yang B-nya yaitu I. Kita coba menjawab dengan menggunakan persamaan. E sama dengan min N dikali delta flux per delta T. Nah, N-nya yaitu 200, kemudian delta fluxnya yaitu 0,5 dibagi 1. Maka ini 200 dikali 0,5 yaitu jadi 100 dibagi 1 yaitu negatif 100 volt. Nah, I-nya sama dengan E per R. Nah, ini negatifnya tidak dibawa ke perhitungan ya. Karena ini menunjukkan arah yang berlawanan. Maka E sama dengan 100 dari sini, kemudian R-nya 4. Jadi 100 dibagi 4 sama dengan 25 ampere. Kita lanjutkan ke GGL induksi dalam konduktor yang bergerak dalam medan magnet homogen. Sebuah konduktor peki, itu ada kawatnya, ini kawat peki, bergerak bebas di atas atau menempel pada kawat berbentuk U. Nah, ini jadi ada kawat berbentuk U, kemudian di sini ada kawat peki yang menempel ya, yang berada dalam medan magnet menembus bidang kertas. Ketika konduktor peki digerakkan memotong tegak lurus medan magnet dengan kecepatan V. Nah, ini ya, perhatikan yang gambar yang B.
Maka pada ujung-ujung konduktor Pecky, nah ini konduktor Pecky, akan menghasilkan gaya gerak listrik induksi, yaitu sebesar E sama dengan B dikalikan L dikalikan V. Di mana E sama dengan GGL induksi, satuannya dalam volt, dan B sama dengan induksi magnet, satuannya Weber per meter persegi. L ini sama dengan panjang penghantar, dan V yaitu kecepatan gerakan penghantar dalam satuan meter per sekon. Nah, arah daripada arus medan magnet dan V ini dapat menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arah daripada kecepatan, kemudian yang keempat jari ini menunjukkan arah medan magnet, dan yang telapak tangannya ini menunjukkan arah arus. Maka yang ini arah arusnya ke atas, jadi dari P ke Q, kemudian V-nya ke sini ke kanan. Nah, sedangkan medan magnetnya masuk ke dalam bidang kertas, ya. Nah, misalkan ya, kawat Pecky digerakkan ke kanan dalam medan magnet B yang arahnya masuk bidang gambar, maka arah arusnya dari P ke Q, jadi ke atas ya, dari P ke Q. Keadaan ini dapat ditunjukkan oleh tangan kanan seperti tampak pada gambar ini. Kita lanjutkan berikutnya ke contoh soalnya. Penghantar AB memiliki panjang 25 cm, bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon dalam medan magnet homogen 40 mili-tesla. Jika penghantar dihubungkan dengan hambatan 50 ohm, maka tentukan beda potensial atau GGL induksi pada ujung-ujung kawat, yang B-nya yaitu besar kuat arus yang lewat pada hambatan R. Nah, ini gambarnya ya. Penyelesaiannya diketahui L-nya 25 cm dirubah ke meter, jadi 25 kali 10 pangkat min 2 meter. Pi-nya 5 meter per sekon, B-nya 40 mili-tesla atau dirubah ke Tesla, jadikan 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Ini kan 40 ya, jadinya pangkat min 2. Dari mili ke Tesla itu kali 10 pangkat min 3. R sama dengan 50 ohm. Kita coba menjawab. GGL induksi ujung-ujung AB memenuhi persamaan E sama dengan B dikalikan L dikalikan V. B-nya 4 kali 10 pangkat min 2, L-nya 25 kali 10 pangkat min 2, dan V-nya yaitu 5. Kita kalikan ya, 4 kali 25, 100, 100 dikali 5, jadi 500. Nah, ininya 500. Itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 2 ya. Nah, 2 dikurangi 4 yaitu min 2. Jadi, E-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 volt. Nah, dari sini ya. Nah, ini Ibu ulangi ya. Jadi kan 4 dikali 25 kan 100. 100 kali 5 kan 500. 500 itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat 2. Nah, ini 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2 10 pangkat min 4. Maka 5 dikali ini 2 dikurangi 4 yaitu negatif 2. Jadi hasilnya E-nya itu 5 dikali 10 pangkat negatif 2 volt. Sekarang kita lanjutkan ke jawaban nomor 2 yaitu B. Kuat arus yang melalui hambatan R sebesar, kita dapat menghitung dengan menggunakan persamaan I sama dengan E per R. Sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 dari sini dibagi 50. Nah, perhitungannya sekarang ini yang ini naik ke atas ya. 5 ini dibagi 5 kan 1. Nah, yang ini kan sama dengan 5 dikali 10. Nah, 10 kan sama dengan naik ke atas kan jadi 10 pangkat min 1. Yang ini min 2. Jadi min 2 dikali min 1 itu kan ininya dijumlahkan ya, jadi min 2 ditambah min 1 yaitu min 3. Jadi ini tadi 5 dibagi 5 itu 1. Yang ininya dijumlahkan itu jadi min 3. Jadi 1 kali 10 pangkat min 3 ampere atau 1 mili ampere. Jadi GGL induksinya 5 kali 10 pangkat min 2 dan arusnya yaitu 1 kali 10 pangkat min 3 ampere atau 1 mili ampere. Kita lanjutkan ke induktansi. Nah, kita yang akan dibahas yaitu tentang GGL induktansi diri. Munculnya GGL induktansi diri ini akibat adanya medan magnet.
Besarnya GGL induksi bergantung dengan laju perubahan kuat arus terhadap waktu. Secara matematik dapat dituliskan seperti berikut. E sama dengan min L dikali delta I per delta T. Dengan L itu induktansi diri, satuannya Henry atau disingkat H besar. Delta L sama dengan perubahan kuat arus listrik, satuannya ampere disingkat A. Dan delta T yaitu perubahan waktu, satuannya sekon disingkat S. Besar GGL induksi sesaat atau untuk delta T mendekati 0, maka dapat dihitung dengan menggunakan persamaan E sama dengan min L dI per dt. Nah, besarnya induksi sebesar, jadi untuk menghitung besarnya induksi sendiri, itu L sama dengan N dikali delta flux ber delta T. Jadi N-nya itu sama dengan jumlah lilitan dan delta flux per delta T itu sama dengan laju perubahan flux magnet. Kita lanjutkan ke contoh soal 4. Sebuah penghantar dialiri listrik yang mengalami perubahan 6 ampere tiap detik. Jika diketahui induktansi diri penghantar tersebut 5 kali 10 pangkat min 3 Henry, maka hitunglah besar GGL induksi ujung-ujung penghantar tersebut. Penyelesaiannya diketahui delta I per delta T-nya sama dengan 6 ampere per sekon. Ini dari sini ya, 6 ampere tiap detik. L-nya sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 3 Henry, yang ditanyakannya E. E sama dengan min L delta I per delta T. Nah, L-nya min 5 dikali 10 pangkat min 3, kemudian delta I per delta T-nya yaitu 6. Jadi 5 dikali 6 kan 30. Nah, 30 itu kan sama dengan 3 kali 10 pangkat 1 ya. Jadi 1 dikurangi 3 jadi min 2. Jadi E-nya sama dengan min 3 dikali 10 pangkat min 2 volt. Nah, kita lanjutkan ke induktansi solenoida dan toroida. Solenoida adalah suatu kumparan penghantar panjang atau disingkat L dengan jumlah lilitan N seperti gambar berikut. Nah, ini gambar solenoida yang sebelumnya kita sudah bahas ya waktu kita membahas tentang gaya Lorentz. Dan ini juga toroida sudah dibahas ya waktu kita membahas tentang medan magnet. Maka induktansi pada solenoida itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan L sama dengan mu 0 N kuadrat dikalikan A per L. Dengan L itu sama dengan induktansi diri solenoida, satuannya Henry. N ini sama dengan jumlah lilitan. Dan mu 0 ini sama dengan permeabilitas vakum atau udara. Sudah ketentuan yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. L-nya panjang solenoida, satuannya meter, dan A itu luas penampang, satuannya meter persegi. Kita lanjutkan ke contoh soal 5. Sebuah solenoida yang panjangnya 40 cm dan luas penampangnya 20 cm persegi memiliki lilitan sebanyak 60 lilitan. Hitunglah induktansi diri pada solenoida tersebut. Penyelesaiannya kita lihat diketahuinya dulu. Panjangnya 40 cm dirubah ke meter menjadi 4 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian luasnya 20 cm persegi dirubah ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. N-nya yaitu 60 lilitan. Ditanyakannya L. Kita jawab, kita gunakan persamaan L sama dengan mu 0 N kuadrat dikalikan A per L. Maka mu 0-nya sudah ketetapan yaitu 4V kali 10 pangkat min 7, N-nya itu 60 dikuadratkan dan A yaitu 2 kali 10 pangkat min 3. L-nya yaitu 4 kali 10 pangkat min 1. Maka ini dikalikan dan dibagi ini hasilnya yaitu 72V kali 10 pangkat min 7 Henry. Kita lanjutkan ke mengenai energi yang tersimpan dalam induktor. Energi yang tersimpan dalam medan magnet suatu induktor dapat ditentukan dengan menghitung energi pada induktor yang dialiri arus listrik I.
Besarnya energi dapat dihitung dengan persamaan W sama dengan setengah L dikalikan I dikuadratkan. L ini induksi dan I ini arus. Induktansi silang. Jika sebuah kumparan dengan jumlah lilitan sebanyak N1, nah ya ini nih jumlah lilitan N1, dialiri arus listrik I1, jadi pada kumparan ini mengalir arus I1, dan didekatkan dengan kumparan lain yang lilitannya sebanyak N2, nah ini kumparan yang kedua, jadi jumlahnya N2, maka kumparan kedua akan mendapatkan induksi. Induksi tersebut disebut dengan induksi silang. Nah, dari sini ya, di silang ini. Besarnya GGL induksi pada kumparan 2 adalah E sama dengan min N2 dikali D plus 21 dibagi DT. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai induksi elektromagnet bagian 1, yaitu tentang hukum Faraday dan hukum Lenz. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.